Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu lagi. Masih mengkaji hadis Arba'in An-Nawawi. Seingat saya sekarang masuk di hadis nomor 7. Hadis yang nomor 7. Di hadis yang nomor 6 sebelumnya kita membahas tentang halal, haram, dan syubhat. Baik, hadis yang nomor 7 ini banyak kita hafal dan seringkali dijadikan dalil untuk masalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa amadihim. Rawahu Muslim. Agama itu adalah nasihat. Kemudian kami mengatakan, liman, untuk siapa? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, qala lillahi, nasihat itu untuk Allah, wali kitabihi, nasihat itu untuk kitabnya Allah, wali rasulihi, dan untuk rasulnya Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, wa amadihim, dan untuk umumnya kaum muslimin. Dalam rangka untuk memahami apa an-nasihat, kita perlu melihat kitab-kitab syarah qaul daripada para ulama. Nasihat yang dimaksud itu apa? Ketika nasihat itu dinisbahkan kepada Allah, itu maksudnya apa? Nasihat itu dinisbahkan kepada kitabnya Allah, itu maksudnya apa? Dan seterusnya. Kalau dipahami secara tekstual, nanti orang akan jadi salah paham. Nasihat itu untuk Allah, masa nantinya Gusti Allah dinasihati, kan begitu ya. Maka kita perlu untuk kitab-kitab syarah, kitab-kitab yang menjelaskan tentang mana an-nasihat. Memang ada yang menjelaskan bahwa an-nasihat itu juga mempunyai mana an-nasuh murni, tidak ada campuran apa-apa. Tapi kita lihat umpamanya kitabnya. An-nasihatu lillahi ta'ala ma'naha munsharifun ilal imani bihi, ilal imani bihi wa nafi asyirki anhu wa tarkil ilhadi fi sifatihi wa wasfihi bi sifatil kamali wal jalali kulliha wa tanzihi an jami'in naqaisi, dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dengan an-nasihat itu adalah untuk Allah, itu ya pada posisinya kita ini memang betul-betul beriman kepada Allah. Diarahkan pada konteksnya an-nasihatu lillah, itu berarti kita beriman kepada Allah dan betul-betul menafikan kesyirikan kepada Allah.
Jadi makna iman itu kalau di dalam fikih Asmaul Husna itu kan ada Al-Mu'min ya. Nama Allah itu Al-Mu'min. Al-iman itu dalam konteksnya adalah at-tasdiq wal iqrar. At-tasdiq wal iqrar. Syekh Abdul Razak menyebutkan ketika Al-Mu'min itu dinisbahkan kepada Allah, ya Allah itu mengakui, Allah itu mentasdikkan, membenarkan orang-orang dalam konteks ketika mereka itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dalam artian kita memang betul-betul beriman kepada Allah tanpa kesirikan. Dan kita tidak melakukan ilhad, tidak melampaui batas. Kita tidak termasuk orang-orang yang melanggar dalam konteks pemahaman yang benar daripada sifat-sifatnya Allah, karena memang konteksnya Allah itu adalah sifat yang kamal. Allah itu adalah maha sempurna di dalam sifat-sifatnya dan seterusnya. Jadi intinya kalau kita mengatakan nasihat itu kepada Allah, maka itu kembali pada posisi kita beriman kepada Allah, dan beriman kepada Allah itu harus disertai dalam konteks menafikan, meninggalkan, membersihkan daripada kesyirikan. Dan itu pas ketika Rasulullah SAW itu membonceng Mu'ad bin Jabal. Ketika Rasulullah Muhammad SAW itu membonceng Mu'ad bin Jabal, itu kan beliau itu pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu itu tahu enggak ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Kamu itu ngerti enggak haknya Allah kepada hamba-hambanya dan haknya hamba-hambanya kepada Allah itu apa? Ternyata kemudian di situ Rasulullah menyebut haknya Allah kepada hamba-hambanya itu adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ketika hamba-hamba Allah itu beribadah kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, dan mereka itu sama sekali tidak menyekutukan Allah sama sekali. Itulah yang disebut dengan an-nasihatu lillah. Maka posisinya kalau dikembalikan pada linguistik, orang yang menyebut an-nasihatu bermakna nasuh atau murni, berarti memang betul-betul beriman kepada Allah itu tidak ada campurannya sama sekali. Madep-madep nang Gusti Allah, beribadah kepada Allah, patuh kepada Allah, beriman kepada Allah tanpa ada campuran-campuran kesyirikan sama sekali. Itu poin yang pertama. Makanya konteksnya kemarin sudah kita bahas, rukun Islam itu diawali dengan 2 kalimat syahadat. Yang itu kemudian oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, mulai dari sholat, zakat, puasa, zakat itu semuanya harus nyantolnya itu kepada 2 kalimat syahadat itu. Sebanyak apapun kita melakukan ibadah, sebanyak apapun kita melakukan amal soleh, kalau kita itu menyekutukan Allah itu tidak akan nyantol sama sekali. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Itu ya. Baik. Kemudian yang kedua, saya singkat-singkat saja ya. Yang kedua adalah wa amman nasihatu li kitabihi subhanahu wa ta'ala. Fal bil imani bi annahu kalamullahi ta'ala wa tanziluhu. La yushbihuhu syai'un min kalamin nas. Wa la yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi. Thumma ta'zimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati, dan seterusnya. Kalau yang namanya nasihat itu kepada kitabnya Allah itu berarti fal imanu bi annahu kalamullah. Pada posisi yang paling poin juga, kalau kita mengatakan bahwa nasihat itu adalah untuk kitabnya Allah, maka berarti kita itu mempercayai, beriman, betul-betul beriman sesungguhnya Al-Quran itu kalamullah wa tanziluhu, dan memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Sampai hari ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap mengatakan Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu bukan makhluk. Dulu Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu sebagai makhluk, tidak mau Ahmad bin Hanbal. Meskipun beliau di penjara dan sebagainya, beliau tetap mempertahankan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Kita betul-betul yakin bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan perkataan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan yang namanya Al-Quran itu tidak sama
Ya, tidak ada satupun yang mampu menyamai dari kalam manusia. La yusbihu syai'un min kalamin nas. Tidak ada ucapan-ucapan manusia yang mampu untuk menyamai daripada kalam Allah ini. Maka muncul tantangan-tantangan dari Al-Quran, di antaranya gitu kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dijawab sendiri oleh Allah, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduhan nasu wal hijarah uidatil kafirin. Kalau tadi kita mengaku bahwa kalau nasihat untuk Allah kita beriman tanpa kesyirikan, ya, kita betul-betul taat, kita ikhlas menyembah kepada Allah, tidak mengkufuri Allah, betul-betul menjauhi maksiat-maksiat Allah. Kalau berkenaan dengan masalah kitab, an-nasihatul kitab, kita beriman dia itu adalah kalamullah, tidak sama dengan kalam-kalam manusia. Tidak ada satupun yang sanggup untuk menyamai daripada kalamullah. Termasuk yang paling penting juga adalah tsumma ta'dhimuhu wa tilawatuhu haqqa tilawati. Dong-dongi kita ini cuman percaya, beriman kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah, tapi kita sama sekali tidak pernah menyempatkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Walaupun konteksnya kemudian para ulama menyebut ada tilawatun lafdiyatun dan ada tilawatun hukmiyatun. Apa Pak bedanya tilawatun lafdiyatun dan tilawatun hukmiyah? Kalau untuk yang tilawatun lafdiyatun itu lebih cenderung kita membaca Al-Quran dengan lafaz, mengucapkan dengan lidah kita, mengucapkan idghamnya, tajwidnya, makharijul hurufnya dan seterusnya kita baca dengan baik, standar. Ada yang tilawatun hukmiyatun. Tilawatun hukmiyatun itu berarti bagaimana kita mencoba membaca dengan memahami hukum-hukumnya, memahami maknanya. Itu tilawatun hukmiyatun. Baik tilawatun lafdiyatun maupun tilawatun hukmiyatun itu harus kita laksanakan. Ada kalimat alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Itulah ayatnya Allah. Jadi di situ ada kalimat alladzina atainahumul kitaba. Saya sampai hari ini sepakat ini adalah karakter daripada para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Mereka yang kami beri kitab, mereka yatlunahu haqqa tilawati. Mereka itu membaca kitab itu dengan haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya membaca. Itu an-nasihatu li kitabillah. Ya. Membaca betul-betul dengan membaca baik lafdiyah maupun hukmiyah. Lah, posisinya sekarang ini kan sudah mulai orang-orang liberal itu menyerang kita. Sudah mulai dimunculkan syubhat-syubhat tentang ketidakmurnian, tidak keaslian Al-Quran. Musuh-musuh Allah akan senantiasa terus untuk menggoncang keimanan kita, termasuk dalam konteks seperti itu. Termasuk subhat yang diberikan oleh mereka, orang-orang liberal itu kan, mereka mengatakan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, surat-surat Al-Quran antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud itu berbeda. Ya, berbeda. Kalau Ibnu Mas'ud hanya mengatakan 112, kalau Ibnu Abbas mengatakan 114. Dan kemudian orang-orang Syiah sendiri pun juga kemudian menyebut bahwa banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dihilangkan oleh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Kita tetap mengatakan dalam konteks ahli sunnah wal jamaah bahwa Al-Quran kita yang sekarang betul-betul murni asli. Dan tidak hanya sekedar meyakini tentang keaslian Al-Quran, yo wocon, yo pahamono, yo lakonono. Makanya nanti di antara obat hati itu kan tilawatul Quran ma'at tadabbur atau qiraatul Quran ma'at tadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpokok, yang terpenting juga di samping kita itu membaca dengan penuh
betul-betul penuh membaca dengan baik, baik lafziyah maupun hukmiyah. Ada yang paling juga itu wat tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'a ahkami. Apa wat tasdiq itu, Pak? Tasdiq itu yang membenarkan. Rukun daripada iman itu kan ada iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi, kemudian wa amalun bil arkan. Masih ingat itu ya, Pak ya? Mengikrarkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Jenengan tidak cukup hanya sekedar membaca, tidak cukup hanya sekedar memahami, tapi harus ada apa? Wa tasdiqu bima fihi wal wuqufu ma'a ahkamihi wa tabhamu ulumahu wa amsalahu, dan Anda itu memahami ilmu-ilmunya Al-Quran wa amsalahu, dan melaksanakan hukum-hukum daripada Al-Quran itu, atau konteksnya hukum-hukum yang sudah diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Ya, kalau kita hanya sekedar yakin, sekedar membaca, ya belum cukup. Harus kita mengakui hukum-hukumnya, kemudian melaksanakan hukum-hukumnya di dalam kehidupan kita. Amar ma'ruf nahi mungkarnya juga kita jalankan. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu li kitabillah. Maka konteksnya kemudian posisinya Al-Quran itu 5M. Boleh saya mengatakan 5M. Membaca, kemudian memahami, kemudian yang ketiga mengamalkan, kemudian nomor 4 mengajarkan. Kalau ditambah dengan menghafalkan bagaimana? Ya, kalau konteksnya 5 kan itu. Kalau umpamanya membaca, atau mungkin poin yang paling pertama meyakini dulu. Meyakini Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Kalau ditambah 1 menjadi menghafalkan Al-Quran. Jenengan sudah sampai M yang nomor berapa? Kita sudah masuk M yang nomor berapa? Oh Pak, saya sudah sampai M yang nomor 6. Oh, hebat. Kalau sudah sampai M yang nomor 6 sudah berapa juz? Ya, minimal setidak-tidaknya itu ada 5 yang perlu kita lakukan. Jadi rangkuman dari konteks yang ada di sini itu ya 5M gitu tadi. Berkenaan dengan Islam pun juga 5M. Kemarin dulu juga saya sebutkan berkenaan dengan masalah Islam pun juga 5M. Meyakini Islam, memahami Islam, mengamalkan Islam, kemudian mendakwahkan Islam, dan membela Islam. 5M juga. Clear Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau nasihat kepada Rasulnya itu apa? Maksud daripada nasihat kepada Rasulnya itu apa? Wa amman nasihatu li rasulihi sallallahu alaihi wasallam fatasdiquhu ala risalati wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi wa nusratuhu hayyan wa maitan wa mu'adatan man adahu wa muwalatan man walahu. Ini diantara hal yang berkenaan dengan nasihat itu untuk Rasulnya. Ada fatasdiquhu ala risalati, membenarkan risalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk beriman bijami'i maja'abihi, beriman percaya betul dengan apa yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada sudah mulai ingkar sunnah, ada mulai subhat-subhat yang memberikan kepada kita ini bahwa hadis-hadisnya Nabi itu sifatnya dhon, bukan bersifat qat'i. Akhirnya kemudian mereka itu menganggap tidak perlu memahami Al-Quran itu dengan sunnahnya Nabi. Sudah ada muncul mulai firqah-firqah model begitu, namanya inkarus sunnah. Seperti yang barusan ditemukan di Pasuruan itu, dia sama sekali tidak mengakui validitasnya tentang sunnahnya Nabi. Ketika dia ditanya, ya dia bilang ya sholatnya ya seperti itu, karena dia mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu tidak ada gerakan-gerakan di dalam sholat itu. Akhirnya sholatnya seperti ngiling. Ini berbahaya. Maka konteksnya berislam itu kan
ketika kita sudah beriman kepada Allah, seharusnya kita pun juga ada beriman kepada Rasulullah, dan beriman kepada Rasulullah diantaranya mentasdiqkan, membenarkan risalahnya Nabi dan membenarkan beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Tadi saya ngaji di Gadang, saya contohkan karena memang ada orang yang sudah mulai ragu tentang masalah sholat itu. Saya bilang di dalam sholat itu ada waqumu lillahi qanitin. Kata-kata qanata itu kan secara linguistik juga bisa dimanakan berdiri juga. Ketika Rasulullah mengatakan afdhalus sholati tulul qunuti, sebaik-baiknya sholat itu yang lama berdirinya. Ketika dikatakan waqumu lillahi qanitin, saya katakan ini rukun sholat yang pertama yang disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada warka'u ma'ar raki'in. Gerakan kedua yang disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah ruku, warka'u ma'ar raki'in. Dan gerakan yang ketiga yang juga termasuk di dalam sholat itu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sujud. Surat Al-Alaq ayat terakhir itu ada wasjud waqtarib, atau ada min atharis sujud. Sehingga pas ketika ada orang mengatakan gerakan dalam sholat di dalam Al-Quran tidak ono, keliru. Ada 3 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan kemudian yang namanya sholat itu sifatnya mutawatir, ya tidak mungkin ada kesepakatan dusta di antara kalangan para sahabat. Kalau umpamanya Rasulullah itu sholat, terus di belakang Rasulullah itu ada katakanlah 100 sahabat, ada 100 sahabat. Ya para sahabat itu ya nyirokni Nabi, delok Nabi, betul-betul manut Nabi, gerakan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah diikuti. Dan tidak mungkin ada kesepakatan dusta di antara para sahabat tentang masalah sholatnya Nabi, ngikut. Katakanlah ada 100 sahabat, ya otomatis gerakannya sama dengan Rasulullah. Kemudian pas ketika Rasulullah wafat, kemudian para sahabat ini kan ada yang menyebar, ada yang tetap di Madinah, ada yang menyebar. Dan kemudian para sahabat ini akan punya pengikut-pengikut namanya tabi'in. Dan kemudian para sahabat ini akan sholat persis dengan cara sholatnya Nabi yang mereka sholat di belakang Nabi. Dan di belakangnya sahabat ada namanya tabi'in. Katakanlah Anas bin Malik atau Wa'il bin Hujrin atau Ibnu Abbas atau Abu Hurairah sholat. Di belakangnya diikuti katakanlah 100 orang. Yang otomatis 100 orang ini tidak akan mungkin bersepakat bohong. Kemudian ada sahabat yang meninggal, tabi'in punya murid namanya tabi'in. Di belakangnya tabi'in akan sholat persis seperti tabi'in, yang tabi'in mengikuti sahabat, sahabat mengikuti Rasulullah. Itu yang kita sebut dengan mutawatir sampai datang kepada kita ini. Maka saya katakan bahwa sholat itu sifatnya qat'i. Sehingga kalau ada orang yang mengingkari gerakan-gerakan sholat dan mengingkari kewajiban sholat, kafir ya. Dan sudah kita bahas di rukun Islam yang kemarin. Karena dia hanya konteksnya pada posisi kemudian mengatakan sing penting eling orang usah sholat. Dulu sudah saya sebutkan ada bentuk, ada hakikat kan gitu ya. Hakikat sama bentuk ya sama-sama kita lakukan. Lah termasuk yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu ya sholat itu. Rasulullah melakukan sholat. Jangan sampai beralibi, wong aku wis makrifat, aku wis hakikat, orang perlu sholat. Aku wis dadi wali, orang usah sholat, ya wali-wali daya. Ini kan keblinger sekarang ini banyak orang-orang ngaku-ngaku wali. Kalau saya dari dulu memang wali murid saya itu. Jangan begitu. Jadi kalau memang kita beriman kepada Allah, ya beriman kepada Rasul. Cara berimannya kepada Rasul itu ya tasdik terhadap risalahnya Nabi dan melakukan apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Makanya pada konteksnya ketika ada ayat mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Dulu pernah saya katakan al-islamu itu attiba'u. Bukan wal ibtidah itu bukan ibtidah, bukan. Jadi Islam itu ittiba, bukan ibtida'un, bukan. Jadi Islam itu maka di sini kemudian disebutkan wa ta'atuhu fi amrihi wa nahyihi. Mentaati Rasulullah Muhammad SAW di dalam perintahnya dan larangan-larangannya. Al-Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ojo ngomong ini.
Aku bendino iki wis selawatan ping 60 jaran. Wis ewon. Aku yakin untuk syafaat masuk aku ora salat. Ini pemahaman yang jahil. Dan ada semacam itu ada. Ya, di salah satu sana itu di dekat masjid yang saya ngisi itu. Nggak pernah sholat orangnya. Pas ketika nggak pernah sholat itu dia ditanya, lah kenapa sampean kok nggak pernah sholat? Dia cuma bilang, wong aku iki bedino sholawatan. Banyak sholawati aku situ syafaat atau Kanjeng Nabi. Iku jenenge pemahaman jahil. Kalau beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW, ya wis iman kepada apa yang dibawa, perintah dilakoni, kemudian larangannya dijauhi. Makanya Nabi pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku itu pasti masuk surga, illa man aba, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat-sahabat juga tanya, ya Rasulullah, man ya'ba, orang yang tidak mau masuk surga itu sopon. Ya aneh tuh kadang ada orang tidak mau masuk surga. Nabi hanya mengatakan man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, ya dia masuk surga. Kalau dia itu tidak taat kepadaku, membangkang kepadaku, ya dia berarti tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita memang betul-betul beriman, itu yang dimaksud dengan an-nasihatu li rasuli. Murni taat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka ada kan di situ wa atiullaha wa atiur rasulah, baru wa ulil amri. Kata-kata ulil amri tidak ditambahi wa atiu lagi. Tapi atiunya itu cuma pada Allah, pada Rasul. Sementara ulil amri tidak digandeng dengan wa atiu. Wawunya wawu atofnya kenapa tidak pakai atiu? Kenapa rahasianya seperti itu? Tidak memakai wa atiu ulil amri, kenapa begitu? Tapi langsung wa ulil amri. Jadi betul-betul kita taat kepada Rasul, menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menolong Rasulullah wa nusratuhu hayyan wa maitan. Nolong Kanjeng Nabi dalam posisi Kanjeng Nabi masih hidup ataupun beliau sudah wafat, tetap kita tolongi. Tolong dalam konteks gimana? Ya syariatnya Nabi ini. Masa sih Kanjeng Nabi dihina, Kanjeng Nabi dietrek-etrek, nggak ada ghirah sama sekali dalam diri kita. Masa sih Kanjeng Nabi digambar karikatur seperti itu, nggak ada rasa sakit hati sama sekali dengan seperti itu. Masa sih sunnahnya Nabi dilecehkan, kita tidak punya rasa sakit hati. Kita tolong risalahnya Rasulullah Muhammad, syiar-syiar Rasulullah Muhammad SAW. Coba jangan lihat di surat Al-Kautsar itu, inna syani'aka wal abtar itu kan. Syekh Al-Utsaimin di dalam tafsir juz amma itu menyebut tidak hanya dalam konteks membenci Rasulullah SAW. Itu kan memang inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad itu adalah orang yang terputus, al-abtar. Al-abtar itu al-qata, itu. Kemudian Syekh Al-Utsaimin itu mengatakan bukan hanya sekedar membenci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga membenci risalahnya Rasulullah, membaca syiarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membenci risalahnya Rasulullah, orang yang membenci sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syiar-syiarnya Islam, maka Syekh Al-Utsaimin mengatakan kafir orang ini. Coba jangan lihat lagi nanti di tafsir juz amma punyanya Syekh Al-Utsaimin. Kalau memang kita betul-betul beriman kepada Rasulullah, ya wis taat, belani, betul-betul mendukung sunnahnya Nabi. Maka tadi saya bilang kan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Fattabi'uni itu maksudnya gimana kan? Ya mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kemarin dulu pas pernah saya bilang, setiap orang Islam itu seharusnya Muhammadiyah. Banyak orang salah paham katakan seperti itu ya. Yang saya maksud setiap orang Islam harus Muhammadiyah itu berarti ittiba'u ilan Nabi Muhammad SAW. Apapun kelompoknya, apapun itu, dia tetap harus melu Kanjeng Nabi. Ya, apapun itu, apapun organisasinya, tetap kudu melu Nabi Muhammad SAW. Harus.
Ketika ormasnya itu berbeda dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, yang diambil ya apa yang dibawa oleh Rasulullah, bukan ngotot belani ormasnya. Kalau ternyata kelompoknya itu bertentangan dengan sunnahnya Nabi, yang kita ambil ya sunnahnya Nabi, bukan ngotot belani kelompok bukan belani kiai ini, bukan belani ustadz, bukan walawal baroknya itu. Maka konteksnya kemudian kan pernah kita pahami dulu, bolak-balik saya sampaikan, ketika 73 golongan yang terpecah dari Islam itu, Nabi hanya menyebut yang disebut firqah an-najiyah itu cuma ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan mengikuti thariqahnya para sahabat. Ormas itu bukan tujuan. Dan boleh kita berorganisasi, boleh, mubah selama ormasnya itu walawal barohnya adalah Al-Quran dan Sunnah itu. Tapi tetap patokan tertinggi, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallah war rasul itu. Clear ya Pak? Jadi ada 3 sudah. Kalau berkenaan nasihat itu untuk Allah berarti iman tanpa syirik, taat kepada Allah betul, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Kalau nasihat itu adalah untuk kitabnya Allah, berarti apa tadi? Meyakini, membaca, memahami, mengamalkan, mengajarkan dan seterusnya itu. Kemudian yang ketiga, ketika wa aman nasihatul rasulihi, itu berarti mentasdikkan risalahnya, kemudian beriman dengan apa yang dibawa, taat kepada Nabi dalam perintahnya, menjauhi larangan Nabi, membela Nabi dan seterusnya. Itu singkatan-singkatan semacam itu, tidak usah kakek. Kurang berapa menit ada Pak? Wa aman nasihatu li a'immatil muslimin. Adapun nasihat itu adalah untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Ini menarik sekali. Fa mu'awanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum, taat kepada siapa? A'immatil muslimin. Ini agak sesuatu yang rawan. Nanti akan muncul pertanyaan, demo itu oleh ora? Demo itu oleh ora? Mengkritik pemerintah ya oleh ora? Mengetrek-ngetrek pemerintah itu oleh ora? Nanti pasti muncul akan seperti itu. Kalau posisinya dikembalikan pada makna linguistik, bahwa an-nasihatu itu an-nasuh murni. Kalau memang kita itu ada di dalam sebuah kepemimpinan, itu kita menjadi rakyat itu sing tenanan ya tadi rakyat. Bagaimana posisinya? Famu'awanatuhum 'alal haqqi wa ta'atuhum. Ya maka menolong pemerintah, ulil amri itu 'alal haqqi, di atas kebenaran. Le pemerintahi bener yo ayo ditulungi bener. Kalau memang pemerintahnya betul yo ayo betul-betul didukung kebenaran itu. Wa ta'atuhum, dan taat kepada mereka kalau memang benar. Lah muncul pertanyaan, kalau memang pemerintahnya dolim piye? Kalau pemerintahnya dolim itu bagaimana? Apakah kita perlu memberontak? Ada seorang syekh di YouTube itu pernah saya baca, saya pernah lihat. Beliau memang mengambil jalan tengah. Beliau mengambil jalan tengah. Di antara yang beliau ambil itu adalah Ibu Aisyah, kemudian Hasan, Husain, dan 2 orang sahabat lagi. Yang itu sempat menentang pemerintahan. Ya, sempat menentang pemerintahan. Kemudian dijadikan dalil oleh beliau untuk boleh untuk mengkritisi pemerintah. Kalau saya jalur tengah. Selama memang pemimpin itu benar, harus kita belani, harus kita tolong, kita taat kepada mereka. Pak, apakah boleh kita mengkritisi pemerintah? Boleh. Apakah boleh mengkritisi pemerintah? Boleh, dengan cara-cara yang baik. Pada zaman Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab akan menentukan sebuah kebijakan, membatasi yang namanya mahar. Akhirnya kemudian ada seorang perempuan yang berdiri langsung, ya Umar, ini begini ayatnya, ini. Itu artinya dijadikan dalil juga untuk menasihati pemerintah, itu boleh. Maka kalau di Muhammadiyah itu ada apa namanya, di antara jihad itu ada jihad konstitusi.
ada jihad konstitusi. Ketika kemudian ada rasanya pasal-pasal undang-undang yang merugikan umat Islam, maka kemudian ada judicial review. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah di situ. Ada judicial review untuk membatalkan daripada hasil-hasil yang sekiranya itu merugikan umat. Maka di sini dibutuhkan memang untuk persatuan umat, untuk di dalam rangka untuk judicial review, untuk itu. Saya tidak akan berbicara tentang masalah demo, apalagi sampai ngelok nih wong demo, yang dikatakan orang demo itu seperti kelompoknya kebun binatang gitu. Ada yang mengkritisi demo seperti itu. Jadi makanya kemudian di Muktamar Muhammadiyah pun juga disebutkan, di Muktamar NU pun juga disebutkan, kalau di Muhammadiyah itu ada Darul Ahdi Wasyahadah. Apa Pak? Darul Ahdi Wasyahadah. Ya intinya Darul Ahdi Wasyahadah yang dipahami oleh Muhammadiyah, kalau memang pemimpinnya sah secara undang-undang ya diikuti, ditaati selaka ulil amri. Dan ketika kemudian ada sesuatu yang memang agak melenceng, ya itu tadi ada judicial review, ada nasihat yang baik, ada apa. Wong selama pemerintahnya itu mereka masih sholat, selama pemerintahnya masih muslim, selama pemerintahnya itu masih bersyahadat, selama pemerintahnya itu kemudian tidak menghapuskan syariat-syariat Islam secara umum. Saya pernah bertanya kepada salah seorang syekh pas ketika ada muhadharah di UMM ini. Ya, saya tanya, Ustaz, ada orang yang menyebut wa may yahkum bima anjalallahu faulaika humul kafirun, itu gimana maksudnya? Syekh itu cuma bilang, di Indonesia, apakah di Indonesia orang haji tidak boleh? Apakah di Indonesia orang tarawih tidak boleh? Apakah di Indonesia itu pengadilan agama tidak ada? Dan seterusnya, dan seterusnya. Syiar di dalam Indonesia itu dihilangkan semua atau tidak? Tidak. Maka syekhnya bilang, itu artinya bahwa pemerintah di Indonesia itu masih menyetujui tentang syiar-syiar Islam, agama Islam masih dilindungi. Kalau masih seperti itu, kita mengakui pemerintah yang sah model semacam itu. Beda kemudian kalau sholat tarawih tidak oleh, masjid kabeh dirubuh nih, maunya gitu ya. Umpamanya sholat 5 waktu gak oleh, poso gak oleh, itu beda lagi. Makanya selama memang konteksnya pemerintahnya muslim, kita dukung. Kalau ada yang dolim, ada yang apa, kita pakai cara-cara yang baik seperti dilakukan oleh Muhammadiyah. Ada judicial review dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Lanjut, saya tidak mau bicara politik nanti malah tidak karu-karuan. Saya habiskan aja langsung. Wa amma nasihatu amatil muslimin. Adapun nasihat untuk semua kaum muslimin. Ini yang kita kembalikan pada makna asli masalah nasihat itu. Yang paling penting di sini yang saya garis bawah ini. Fa irsyaduhum limasalihihim fi akhiratihim wa dunyahum. Ada irsyad wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu makna secara linguistik dari posisi bagaimana nasihat itu untuk kaum muslimin. Termasuk wa i'anatuhum 'alaiha wa satru auratihim wa satru khilatihim dan seterusnya kan. Jadi bagaimana kita itu menolong mereka, menutup aurat mereka ya, sesama kaum muslimin. Maka konteksnya kemudian kalau kita gabungkan itu adalah innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Baik, cukup. Ada yang perlu didiskusikan dulu? Mawatan. Ada yang didiskusikan? Kesimpulannya berarti kalau tidak ada, kalau nasihat itu untuk Allah berarti iman kepada Allah tanpa kesyirikan sama sekali, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilhad di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nasihat itu kitab Allah berarti meyakini, membaca, memahami dan seterusnya. Kalau nasihat itu untuk Rasulnya berarti membenarkan Rasulullah risalahnya, melaksanakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, taat kepada Rasulullah, perintahnya diikuti, larangannya diikuti, ittiba kepada Rasulullah SAW, itu wali Rasul. Kalau wa'imatil muslimin, nasihat itu adalah pemimpin muslim untuk pemimpin muslim adalah selama memang pemimpin kita itu masih benar, kita menolong kebenaran itu, kita bantu mereka, kita taat kepada mereka,
selama mereka masih betul-betul sesama muslim. Kalaupun ada kedoliman, kemudian kita akan menasihati mereka dengan cara-cara yang baik. Dan wa'amatihim, dan nasihat itu adalah umumnya muslimin, diantaranya adalah watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Cukup? Ada lagi tambahan? Jadi pertemuan berikutnya kita akan masuk pada hadis nomor 8. Nanti jenengan bisa buka lagi kitab untuk pengembangannya di kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi ini dulu, untuk pengembangan seperti yang saya sampaikan tadi itu. Dan pertemuan berikutnya kita akan membahas di hadis nomor 8. Ini pun juga nanti akan menyisakan permasalahan-permasalahan. Ada orang yang salah paham dengan hadis ini, karena konteksnya di situ ada kalimat umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya itu diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Kalau dipahami secara tekstual nanti akan memunculkan, ini radikal. Jadi seolah-olah kalau orang yang tidak Islam itu wajib diperangi dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Yang paling penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah pada kajian kita yang kali ini adalah bahwa Islam itu tidak hanya sekedar yakin. Itu bahwa Islam itu tidak hanya sekedar yakin. Tapi mulai daripada konteks an-nasihatulillah wali kitabi wali rasulihi wa immatil muslimin wa amatihim, tidak hanya sekedar yakin. Tapi Islam itu membutuhkan yang namanya aplikatif. Tidak hanya yakin dengan Rasul, tapi kudu taat sama Rasul. Tidak hanya sekedar yakin Gusti Allah cuma satu, tapi juga kudu taat kepada Allah. Tidak hanya yakin kalau Al-Quran itu benar, tapi kudu ngelakoni isi-isi daripada Al-Quran. Jadi itu diantaranya paling penting, yakin. Maka posisinya kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan al-yaqinu huwa al-imanu kullu. Keyakinan itu adalah iman yang sesungguhnya, iman secara keseluruhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita ini adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita ini dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang saleh dan salihah. Mudah-mudahan keluarga kita adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan negara kita Indonesia ini adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.